Di mata orang lain, Kirana punya segalanya: suami mapan, anak manis, rumah yang rapi, hidup yang terlihat sempurna. Tapi di balik pintu rumahnya, Kirana hidup dalam diam yang menyakitkan. Ia jadi korban kekerasan suaminya, Bagas, seorang pegawai BUMN yang dihormati. Ia menahan luka demi anaknya, Naila, gadis kecil berusia 9 tahun yang belum tahu apa-apa tentang kenyataan kelam dalam keluarga mereka. Kirana hidup seperti bayangan. Ia tersenyum saat luka masih terasa perih. Ia berusaha bertahan demi Naila yang hanya tahu bahwa ayah dan ibu seharusnya selalu bersama. Mampukah Kirana benar-benar keluar dari neraka bernama pernikahan ini, tanpa kehilangan putri kecil yang paling ia cintai? Saksikan kisah penuh emosi, pengkhianatan, dan kejutan tak terduga. Jangan lupa subscribe kanal Raisya Bercerita untuk terus mengikuti cerita-cerita seru lainnya. Kalau kamu suka dengan ceritanya, tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tulis juga di kolom komentar dari mana asalmu. Kami senang mengenal penonton dari seluruh penjuru. Dukung terus kami dengan menonton sampai akhir, karena setiap detiknya penuh makna dan kejutan yang tak bisa ditebak. Dari luar, rumahku kelihatan sempurna. Cat temboknya selalu bersih, pagar hitam mengilap, taman kecil di depan rumah selalu rapi dengan bunga yang mekar bergantian. Orang-orang sering bilang rumah kami seperti iklan perumahan mewah. Beberapa ibu-ibu kompleks bahkan suka menyindir manis. Wah, Kirana itu istri idaman, suaminya juga mapan, komplit. Aku cuma bisa tersenyum tiap dengar itu. Kadang senyumnya kaku, kadang nyengir sambil nahan napas, kadang pura-pura buru-buru balik masuk rumah. Soalnya kalau lama-lama ngobrol, takut ketahuan kalau hatiku ternyata nggak seindah rumahku. Bagas, suamiku, kerja di salah satu BUMN besar. Gajinya lebih dari cukup, posisinya juga terhormat. Dia orang yang rapi, pintar bicara, dan punya wibawa. Di mata teman-temannya, dia adalah sosok panutan tipe pria yang diunggulkan semua orang di sekitar komplek. Dipanggil buat jadi MC di acara 17-an dan paling disukai ibu-ibu karena kelihatan bertanggung jawab. Tapi semua itu berhenti di pagar depan. Begitu pintu rumah tertutup, Bagas bisa berubah. Suaranya jadi tajam, tatapannya dingin. Kalau dia lagi capek atau uring-uringan, seolah-olah aku ini bukan istri, tapi pelayan. Salah naruh sendok bisa jadi masalah, terlambat nyiapin kopi bisa bikin dia banting gelas. Kadang, cuma karena aku diam, dia bisa marah. Aku udah sering bilang ke diri sendiri tahan, demi Naila. Naila, malaikat kecilku, umurnya baru 9 tahun. Dunia Naila masih polos dan penuh warna. Dia suka menggambar kupu-kupu dan istana dari krayon. Dia suka minta diceritain dongeng sebelum tidur, selalu peluk boneka jerapah kesayangannya, dan masih percaya bahwa ayah dan ibu itu pahlawan. Dia belum tahu apa-apa tentang kenyataan, tentang lebam di lenganku yang kusamarkan pakai concealer, tentang mataku yang sembab tiap pagi, tentang suara bantingan pintu yang kubisukan dengan musik anak-anak agar dia nggak bangun. Yang dia tahu ayahnya kerja keras dan ibunya baik hati. Dia pikir kami pasangan yang romantis kayak di TV, dan aku ikut pura-pura percaya. Kadang aku pikir mungkin aku berlebihan, mungkin ini cuma fase. Kadang Bagas juga bisa manis. Dia pernah beliin aku tas yang aku suka, walau dibarengin omelan soal jangan boros-boros minta ini itu. Dia juga kadang nyuapin aku kue kalau lagi moodnya bagus, tapi entah kenapa semuanya terasa seperti hadiah dari penjara. Aku mulai lupa rasanya punya rumah yang benar-benar hangat. Kalau malam, waktu Bagas sudah tidur, aku sering duduk di ruang tengah sambil mandangin foto keluarga di dinding. Foto kami bertiga di pantai saat Naila umur 5 tahun. Aku ingat waktu itu Bagas masih cukup sabar dan aku belum secemas ini. Tapi entah sejak kapan semua berubah. Malam itu aku duduk lama sambil memeluk lutut. Rasanya sepi, padahal rumah ini penuh barang. Mungkin
karena aku terlalu sering diam, terlalu sering pura-pura baik-baik saja. Tapi sejujurnya, aku mulai lelah. Pagi-pagi aku sudah di dapur, tangan sibuk ngulek sambal, pikiran masih berat. Semalam aku gak bisa tidur, tapi bukan hal baru. Hampir setiap malam aku begadang, bukan karena kopi, tapi karena ketakutan yang gak pernah selesai. Aku mau sarapan roti keju ya bu, suara Naila nyaring dari ruang tengah. Iya sayang, bentar lagi ibu siapin. Jawabku cepat, mencoba terdengar ceria. Naila itu cahaya kecilku. Di tengah gelapnya hidup, dia yang bikin aku tetap berdiri. Kadang aku bingung gimana caranya bisa terus senyum depan dia, padahal hatiku kayak baru dilindas truk. Aku duduk di meja makan sambil nemenin Naila makan. Dia cerita soal temannya yang baru punya kucing, soal PR matematika, soal rencana bikin drama kecil di sekolah. Matanya berbinar, tangannya gak bisa diam. Dan aku cuma bisa menatapnya sambil nahan napas. Seandainya dia tahu bahwa beberapa jam sebelum itu ayahnya membentakku hanya karena aku lupa nyiapin handuk di kamar mandi. Apa susahnya sih? Cuma handuk aja loh, Kirana, teriak Bagas waktu itu. Tangannya sempat mendorong bahuku keras. Badanku terbentur lemari kecil di kamar, tapi aku diam. Seperti biasa, aku bukan gak mau melawan. Aku takut makin dibentak, takut Naila lihat, takut suara kami terdengar tetangga. Jadi ya aku tahan. Setelah Naila berangkat sekolah diantar ojek langganan, aku duduk di sofa ruang tamu. Rumah jadi sunyi yang menggigit. Aku menatap jemariku yang masih gemetar. Rasanya kayak hidup di medan perang, tapi gak ada yang bisa kuceritain. Karena siapa yang bakal percaya, siapa yang bakal mau mendengar. Bagas terlalu pandai memainkan peran. Di kantor, dia orang yang ramah, suka mentraktir teman, dan aktif ikut kegiatan sosial. Bahkan kalau ada yang datang ke rumah, dia bisa bersikap manis, nyium keningku, peluk Naila, seolah kami pasangan harmonis dari buku parenting. Aku pernah hampir cerita ke ibuku, tapi reaksi beliau bikin aku mundur. Namanya rumah tangga, Ran. Sabar ya. Lelaki memang begitu, jangan besar-besarin. Kamu kan sudah dikasih hidup enak. Enak? Ya mungkin di mata orang lain, tapi mereka nggak tahu luka di balik lengan bajuku. Mereka nggak tahu betapa aku selalu menghafal nada langkah kaki. Bagas untuk tahu kapan harus siap diam, kapan harus pura-pura tidur, kapan harus ngumpetkan air mata. Sore itu, aku beresin lemari tua di kamar. Iseng-iseng, ku buka kotak kecil tempat aku simpan kenangan lama, surat cinta dari Bagas waktu kami pacaran dulu, foto-foto waktu masih kuliah, senyumnya dulu hangat. Aku gak ngerti kapan semua mulai rusak, atau mungkin dari dulu udah ada sinyal, cuma aku yang terlalu jatuh cinta buat melihat. Suara pintu depan terbuka, Bagas pulang. Naila mana? Suaranya dingin. Masih di les, nanti jam 5 pulang. Jawabku pelan. Dia gak menjawab, langsung masuk kamar. Bunyi pintu dibanting, aku menutup kotak itu cepat-cepat. Gak ada gunanya lagi mengenang yang manis, kalau sekarang yang tersisa cuma pahit. Aku duduk di ujung ranjang, sambil menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Dalam hati, aku bertanya, sampai kapan aku sanggup begini? Tapi aku tahu jawabannya belum sekarang. Karena besok pagi Naila masih akan bangun, minta sarapan, dan memanggilku Bu dengan suara penuh cinta. Dan aku akan tetap di sini, setidaknya untuk saat ini. Aku gak pernah nyangka kunjungan ke minimarket sore itu bisa jadi titik yang mengubah arah hidupku walau cuma sedikit. Waktu itu aku cuma niat beli sabun cuci dan susu UHT kesukaan Naila. Tapi entah kenapa, langkahku berhenti di rak pojok, tepat di depan rak tisu. Bukan karena butuh tisu, tapi karena ada seseorang berdiri di sana, wajah yang familiar, tapi udah lama banget gak kulihat. Rani, sahabatku waktu kuliah. Dulu kami barengan kemana-mana. Suka nonton film tengah malam, pernah nangis bareng gara-gara skripsi ditolak dosen pembimbing. Tapi sejak aku menikah dan pindah ikut Bagas, hubungan kami merenggang. Rani sempat kirim pesan beberapa kali, tapi aku selalu jawab singkat. Sibuk alasanku.
Padahal sebenarnya aku yang menarik diri. Kirana suaranya ragu, tapi matanya berbinar. Aku menoleh dan senyum refleks muncul. Rani, ya ampun. Kami saling peluk, hangat rasanya kayak nemu selimut empuk setelah kehujanan berjam-jam. Kamu kemana aja sih? Menghilang dari dunia, katanya sambil nyubit lenganku pelan. Aku nyengir, ya gitu deh, jadi ibu rumah tangga beneran gak sempat main. Rani menatapku lama, senyumnya gak berubah tapi tatapannya lebih tajam sekarang. Ada sesuatu dalam cara dia melihatku, mungkin dia bisa membaca lelah di wajahku lelah yang kututup dengan bedak dan senyum palsu. Akhirnya kami duduk di kafe kecil sebelah minimarket, cuma pesan teh panas dan roti bakar, tapi rasanya seperti liburan. Kami cerita-cerita tentang teman-teman lama, kerjaan Rani ternyata, dia sekarang jadi konselor di lembaga pendamping perempuan. Aku kaget, dulu dia anak hukum yang galau nulis skripsi. Sekarang jadi orang yang bantu korban kekerasan. Waktu dia cerita, matanya penuh semangat. Kadang perempuan cuma butuh satu orang buat percaya sama ceritanya, katanya sambil menyeruput tehnya. Aku diam, ucapan itu kayak sengaja ditujukan buatku. Kamu gimana? Kelihatan sehat, tapi kelihatan capek juga, lanjutnya pelan. Aku tertegun. Kalimat itu bikin tanganku gemetar kecil, tapi seperti biasa, aku senyum. Namanya juga ibu-ibu. Capek ngurus rumah, anak, suami. Dia mengangguk, tapi diam-diam, matanya masih mengamati. Aku tahu dia gak percaya sepenuhnya, tapi dia juga gak maksa. Sebelum kami pulang, dia menyelipkan secari kartu nama ke tanganku. Gak harus sekarang, tapi kalau kamu pernah butuh temen ngobrol, bahkan cuma buat diem bareng, hubungi aku ya. Aku menggenggam kartu itu kuat-kuat di kantong jaket. Malamnya, waktu semua sudah tidur, aku duduk di ujung tempat tidur. Kartu nama itu masih di tanganku. Rasanya kecil, tapi berat. Seperti pintu kecil yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Aku belum siap cerita, tapi untuk pertama kalinya sejak lama aku ngerasa mungkin aku gak sendirian. Mungkin ini awalnya, pagi itu Naila bangun lebih awal dari biasanya. Aku sedang di dapur, nyiapin bekalnya yang isinya nasi goreng dan potongan timun kecil yang dibentuk bunga, sesuatu yang dia suka. Bu, suaranya pelan dari balik pintu dapur. Aku menoleh, dia berdiri diam, memeluk boneka jerapahnya, rambutnya masih acak-acakan. Matanya sembab, "Nih, kenapa sayang?" Aku buru-buru menghampirinya. Dia gak langsung jawab, hanya berdiri di sana lalu tiba-tiba memelukku kencang. Pelukannya bikin dadaku sesak karena ada rasa aneh yang merayap, rasa takut. Bahwa dia mulai tahu sesuatu yang seharusnya belum dia tahu. Aku mimpi ayah marahin ibu, terus ibu nangis, bisiknya. Aku menahan napas, menutup mata, lututku rasanya lemas. Itu cuma mimpi ya sayang, kataku sambil membelai rambutnya. Ayah dan ibu baik-baik aja kok. Aku gak tahu itu bohong ke berapa ratus yang pernah kuucapkan, tapi aku mengatakannya tetap demi menjaga dunia kecil Naila yang masih lembut dan berwarna. Tapi mungkin dia mulai melihat celah di balik senyumku. Hari-hari selanjutnya Naila jadi lebih sering memerhatikanku. Kalau aku sedikit bicara, dia nanya, "Ibu capek ya?" Kalau aku diam agak lama, dia peluk lenganku dan bilang, "Aku di sini, Bu." Anak sekecil itu bisa begitu peka, tapi dia belum tahu. Dan aku ingin selama mungkin menjaga ketidaktahuannya. Sore itu Bagas pulang lebih awal. Aku baru selesai mengepel lantai. Mukaku masih penuh keringat, baju belepotan sabun. Tapi dia langsung masuk rumah tanpa salam, lempar tas ke sofa. "Ini rumah apa kapal pecah? Udah jam, segini masih kayak gini bentuknya," bentaknya. Aku gak menjawab, bukan karena pasrah, tapi karena kalau ku jawab bisa jadi ledakan. Dan Naila ada di kamar belajar mewarnai. "Bagas, tolong, jangan teriak. Naila di rumah," bisikku pelan. "Lo, emang gue harus nunggu anak tidur baru bisa ngomong ya?" Suaranya malah makin naik. Aku dengar langkah kecil lari dari kamar. "Ibu." Naila berdiri di tangga, matanya bingung.
Ayah marah kenapa? Bagas menoleh ke arah Naila, lalu langsung mengubah nada suaranya. Enggak, sayang. Ayah cuma ngobrol sama ibu. Udah lanjutin belajarnya ya. Bagas tersenyum, senyum palsu, tapi Naila percaya. Dia kembali masuk kamar, tapi aku tahu dia nggak sebodoh itu. Malamnya setelah semuanya tenang, aku masuk ke kamar Naila. Dia belum tidur, matanya menatap langit-langit. Ayah dan ibu nggak suka marah-marah kan bu? Tanyanya pelan. Aku menahan napas, duduk di sisi ranjang, mengelus kepalanya. Kadang orang dewasa juga bisa capek sayang, tapi itu bukan salah kamu. Dia diam sebentar, lalu berbisik. Aku pengen ayah sama ibu terus bareng sampai aku gede. Kata-katanya menusuk, karena itu juga dulu doaku. Tapi kini aku tahu, terkadang bersama bukan selalu bentuk terbaik dari cinta. Aku mencium kening Naila lama-lama. Ibu juga pengen kamu bahagia nak, itu yang paling penting. Malam itu aku gak menangis, tapi juga gak tidur. Aku duduk di lantai kamar, bersandar di dinding, memandangi langit-langit. Kalau luka yang kututup rapat sudah mulai merembes ke anakku, masih pantaskah aku terus diam? Ada satu hal yang kusadari belakangan ini, Bagas mulai lebih peduli pada citra dirinya di tempat kerja daripada pada keluarganya sendiri. Bukan berarti dia pernah benar-benar peduli, tapi sekarang dia jauh lebih sibuk menjaga penampilan sebagai pegawai teladan BUMN daripada menyentuh hatiku sebagai seorang suami. Pagi itu dia masuk rumah dengan wajah kesal, sepulang dari dinas luar kota. Besok ikut aku ke acara kantor, pakai yang rapi jangan kayak mak-mak pasar, katanya tanpa menatapku. Dia membuka jas, meletakkannya sembarangan di sofa, lalu duduk sambil memainkan HP. Aku terdiam, bukan karena sakit hati aku sudah kebal dengan ucapannya, tapi karena tiba-tiba ada sesuatu dalam diriku yang tersentak. Aku muak, bukan hanya karena kata-katanya kasar, tapi karena dia selalu menganggapku sebagai properti yang harus tampil demi citranya. Seperti aku ini aksesoris di pinggir jasnya. Acaranya apa? Tanyaku pelan. Mencoba menahan nada suara agar tetap datar. Anniversary BUMN tempat aku kerja. Banyak petinggi hadir. Aku mau kamu kelihatan wajar. Jangan murung, jangan diam, jangan bikin malu. Berarti aku harus pura-pura bahagia gitu. Tanyaku akhirnya tanpa sadar. Dia menoleh cepat, matanya tajam. Jangan main-main Kirana. Kamu pikir gaji yang kasih makan kamu dari mana? Kamu tinggal ikut senyum. Udah untung gak aku tinggalin dari dulu. Kalimat itu menghantamku seperti batu. Tapi kali ini rasanya gak bikin aku runtuh. Justru malah membuat sesuatu dalam diriku menyala. Api kecil, bukan marah tapi sadar. Aku bukan parasit. Aku bukan makhluk yang hidup dari belas kasihan siapapun. Dan aku Kirana yang dulu masih ada. Meski sudah lama tertimbun luka. Besoknya, aku ikut ke acara itu. Aku pakai kebaya hijau muda yang lama gak kupakai. Make up seadanya. Rambut disanggul rapi. Di depan cermin, aku menatap pantulan wajahku cukup lama. Ada sorot baru di mataku, bukan karena bahagia, tapi karena aku tahu aku mulai siap. Acara itu penuh orang penting. Musik, bunga, tepuk tangan. Bagas berbaur dengan para atasannya, tertawa lebar, menyebut-nyebut istri saya, seolah aku barang pameran. Dan seperti biasa, aku ikut tersenyum, tapi dalam senyum itu, untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, aku gak akan terus begini, aku akan keluar dari ini semua. Di tengah acara, Rani mengirim pesan. Kami sudah mulai sering saling kabar sejak pertemuan di minimarket itu. Tapi aku belum benar-benar cerita semuanya. Cuma potongan-potongan kecil cukup untuk dia tahu aku terluka. Apa kamu sudah yakin untuk bicara, Ran? Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku belum membalas. Sampai malam aku terus memikirkan pertanyaan itu. Karena ternyata bukan hanya bicara yang sulit. Tapi juga menerima kenyataan kalau pernikahan yang selama ini kubela habis-habisan mungkin memang sudah lama mati. Malam itu, Naila tertidur di pelukanku.
Tangan kecilnya melingkar di pinggangku, napasnya teratur. Tapi mimpinya mulai bicara dalam gumaman pelan. "Ayah, jangan marahin ibu." Aku tersentak, sakit rasanya. Aku ingin dunia Naila dipenuhi tawa, bukan ketakutan yang meresap diam-diam. Kupandangi wajah kecilnya lama, lalu aku ambil HP, buka kontak Rani, dan akhirnya membalas. "Aku siap, tapi pelan-pelan ya, aku belum kuat kalau harus ceritain semuanya sekaligus." Detik setelah kukirim pesan itu, rasanya jantungku berdetak lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa tidur tanpa memeluk rasa takut. Hari itu, awalnya seperti hari biasa. Aku sedang menyiram bunga di taman kecil depan rumah saat suara notifikasi HP berdenting berkali-kali dari dalam. Aku kira cuma grup wali murid yang heboh soal PR. Tapi pas kulihat layar HP, jantungku langsung jatuh ke lantai. Puluhan pesan masuk. Grup keluarga, grup alumni, grup kompleks, semua rame. Tapi yang bikin tanganku langsung dingin adalah satu pesan dari Rani, tanpa banyak kata. "Ran, aku tahu ini berat, tapi kamu harus lihat sendiri. Maaf." Dia kirim tautan video. Aku klik, dan detik berikutnya rasanya seperti napasku dicabut paksa. Itu Bagas. Wajahnya jelas. Suaranya juga di sebuah kamar dengan perempuan yang bukan aku. Terlalu dekat, terlalu vulgar, dan terlalu nyata untuk bisa disangkal. Tanganku langsung lemas. Video itu sudah tersebar luas di media sosial, di grup WhatsApp kantor, di mana-mana. Nama Bagas jadi bahan omongan. Bahkan masuk akun gosip lokal yang suka ngulik aib pejabat dan pegawai BUMN. Aku nggak tahu berapa lama aku terduduk di lantai ruang tamu, tatapan kosong, napas pendek-pendek, dunia rasanya runtuh. Tapi bukan karena dia selingkuh aku entah kenapa, nggak kaget soal itu. Luka dari pengkhianatannya udah terasa sejak lama. Yang bikin hancur adalah kenyataan bahwa semua orang kini tahu. Semua luka yang kusimpan rapat-rapat tiba-tiba terciprat dari aibnya sendiri. Bagas pulang dengan wajah kalut dan penuh amarah. "Lo udah lihat video itu kan?" bentaknya. Aku tidak menjawab, hanya duduk diam di sofa, masih memegang HP yang bahkan sudah tak bisa kugenggam erat. Gue tanya, "Lo udah lihat kan?" "Udah," jawabku pelan. Dia membanting tas ke lantai. "Gue gak tahu siapa yang sebarin, tapi ini bisa hancurin hidup gue. Lo harus bantu gue bersihin nama. Lo ngerti gak?" Aku mengerutkan dahi. "Bantu bersihin nama? Maksud kamu?" Kita harus kasih klarifikasi ke kantor, ke keluarga. Kita bilang itu video editan, lo harus pasang muka sedih, bilang lo dimanfaatin orang buat nyebarin ini, biar orang kasihan. Lo ngerti kan? Aku menatapnya lama sekali. Sampai akhirnya aku tertawa-tawa pendek, getir, tanpa suara. "Jadi setelah semua ini, kamu masih bisa nyuruh aku bohong demi citra kamu? Lo pikir lo siapa, ha? Hidup enak selama ini karena siapa? Lo cuman istri. Lo yang harus jagain nama suami lo. Jangan egois." Aku berdiri perlahan, bukan karena berani, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk takut. Selama ini aku diem, aku tutupin semua. Lebam-lebam di tubuhku, air mata Nela, rasa takut tiap kamu pulang, aku telan semua. Dan sekarang kamu mau aku ikut pura-pura. Enggak, Gas. Cukup. Matanya membelalak, tapi aku sudah gak peduli. Kalau kamu pikir aku bakal pasang badan buat nutupin aib kamu salah besar. Ini bukan cuma soal kamu lagi. Ini soal aku dan Nela. Dia mengangkat tangannya sedikit refleks lamanya, mungkin mau nyentuh atau malah menampar, tapi aku berdiri tegak. "Kali ini jangan sentuh aku." Untuk pertama kalinya, suaraku tak gemetar. Dan dia tahu aku gak main-main. Malam itu, aku duduk di kamar Naila yang sudah terlelap. Ku peluk tubuh kecilnya yang hangat di luar dunia, masih gaduh soal video Bagas. Tapi di dalam sini, ada ketenangan baru yang perlahan muncul dari reruntuhan. Aku tidak tahu akan kemana hidupku setelah ini. Tapi yang aku tahu pasti, aku tidak akan lagi jadi tameng untuk kebohongan orang lain.
termasuk Bagas. Malam ini adalah malam terakhir aku jadi perisainya. Besok pagi aku akan jadi pelindung Naila dan diriku sendiri. Aku selalu mengira hari paling berat dalam hidupku adalah hari pertama Bagas memukulku. Tapi ternyata yang lebih berat adalah hari pertama aku memutuskan melawan, bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang diam-diam masih menempel di dada. Rasa bersalah pada Naila, pada rumah yang dulu pernah kucintai. Pada diriku sendiri, karena begitu lama membiarkan ini semua terjadi. Pagi itu aku duduk di taman belakang, berbekal secangkir teh dan HP di tangan. Aku buka chat Rani. Ren, aku mau mulai, aku siap cerita semuanya. Butuh beberapa menit sebelum dia membalas, tapi saat pesannya masuk, aku menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena rasanya ada pintu yang terbuka. Kita atur waktu ya. Tapi janji satu hal dulu, Kirana, jangan nyalahin diri sendiri, kamu korban, titik. Rani datang ke rumah seminggu, kemudian kami duduk di ruang tamu saat Naila sedang les online di kamar. Aku cerita dari awal, dari pukulan pertama hingga bentakan terakhir. Dari luka di lengan sampai luka di hati yang gak bisa dilihat siapapun. Dan Rani cuma mendengarkan. Kadang matanya berkaca, kadang dia genggam tanganku erat, tapi dia gak menghakimi. Gak memaksaku ambil keputusan buru-buru. Dia hanya ada di situ. Dan itu cukup. Bagas bisa kena pasal KDRT, apalagi kamu punya rekam jejak luka dan bukti verbal. Kita kumpulkan pelan-pelan ya, katanya hati-hati. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mengiyakan sebuah pertolongan. Malamnya, aku mulai mengumpulkan keberanian dari hal-hal kecil. Merekam diam-diam saat Bagas mengancamku. Memfoto luka-luka lama yang belum sepenuhnya hilang. Menyimpan voice note bentakan dia dari minggu lalu. Semua yang dulu kuhapus karena takut, kini kusimpan karena sadar. Aku juga mulai mencatat semua kejadian harian. Kapan dia marah, apa yang dia katakan, apa yang kulakukan. Rasanya seperti menyusun puzzle yang selama ini tercecer. Tapi yang paling sulit tetap Naila. Dia mulai merasa ada yang berubah. Beberapa kali dia bertanya, kenapa ayah tidur di kamar tamu? Atau, kok ibu suka keluar rumah sekarang? Aku selalu jawab sebisanya. Kadang dengan senyum, kadang sambil mencubit pelan pipinya biar dia lupa nanyanya. Tapi suatu malam, dia duduk di sebelahku sambil bawa gambar. Ini aku, ibu, dan ayah, katanya, sambil menunjukkan gambar 3 orang berdiri bergandengan tangan di bawah pelangi. Aku senyum, tapi air mataku jatuh sebelum sempat kucegah. Aku pengen kita kayak dulu lagi, Bu, yang sering jalan-jalan, yang ayah suka nyuapin ibu, ucapnya polos. Aku peluk dia erat-erat. Ibu juga pengen sayang. Tapi aku tahu itu cuma tinggal kenangan. Dan sekarang tugasku bukan lagi mempertahankan gambaran itu, tapi menjaga Naila tetap utuh. Bahkan jika gambaran itu harus berubah bentuk. Beberapa hari kemudian, Bagas mulai curiga. Dia merasa aku lebih tenang, lebih diam, tapi beda. Suatu malam dia menatapku tajam. Lo lagi nyiapin sesuatu ya? Aku menatap balik. Aku lagi nyiapin diriku buat bebas. Dia tertawa sinis. Lo pikir bisa hidup tanpa gue? Lo pikir gue bakal biarin lo bawa anak gue pergi begitu aja? Aku gak jawab, tapi dalam hati aku tahu semakin keras dia menekan, semakin yakin aku harus lepas. Karena ini bukan tentang balas dendam. Bukan tentang aib, bukan tentang siapa yang kalah atau menang. Ini tentang aku akhirnya mulai membela diriku sendiri. Hari itu langit mendung, rasanya cocok sama suasana hati yang menggantung antara pasrah dan nekat. Aku baru pulang dari LBH tempat Rani mengatur konsultasi hukumnya. Aku duduk lama di depan cermin, menatap wajah sendiri. Bukan untuk merapikan makeup, tapi untuk meyakinkan diri kalau perempuan di cermin itu masih Kirana. Perempuan yang pernah kuat, pernah bahagia, dan sekarang ingin bebas. Di meja sudah ada berkas gugatan cerai yang siap dikirimkan lewat pengacara. Tanganku gemetar waktu menyentuhnya,
Bukan karena ragu, tapi karena aku tahu sejak detik itu dikirim, hidup kami aku, Naila dan Bagas nggak akan pernah sama lagi. Bagas mengamuk, seperti yang sudah kuduga. Kamu gila? Mau cerai? Apa kata orang kantor? Mau Naila diomongin orang? Lo pikir ini sinetron apa? Teriaknya sambil membanting gelas ke lantai. Aku hanya diam, bahkan gak berkedip. Lo gak akan dapat hak asuh. Gue yang punya penghasilan tetap, gue yang lebih mampu, gue bisa bayar pengacara terbaik. Lanjutnya dengan nada mengancam. Aku masih diam, tapi kali ini bukan karena takut. Aku cuma lelah menjelaskan apapun ke orang yang bahkan gak pernah berusaha mengerti. Gue udah cukup sabar Kirana, tapi kalau lo terus cari ribut, lo bakal nyesel. Aku menatapnya pelan, lalu menjawab, justru selama ini aku yang terlalu sabar. Dan satu-satunya penyesalan aku sekarang cuma satu. Kenapa nggak dari dulu? Dia pergi malam itu, nggak bilang kemana. Dan anehnya, aku merasa lega. Tapi yang paling berat adalah Naila. Bu, ayah kenapa nggak pulang-pulang? Aku membeku, kami sedang makan malam. Ayam goreng, kesukaannya masih utuh di piring. Dia cuma ngaduk-ngaduk nasi. Bu, jawab dong. Ayah kemana? Ayah sama ibu kenapa sih sekarang? Tanyanya lagi, kali ini matanya mulai berkaca-kaca. Aku peluk dia erat-erat, rasanya ingin pecah tapi aku tahan. Naila, ibu dan ayah lagi ada masalah, tapi kamu tetap disayang, tetap punya ayah, tetap punya ibu. Terus kenapa gak bisa bareng aja? Aku pengen kita kayak dulu, mau ayah pulang. Aku menangis. Kali ini aku gak bisa pura-pura kuat. Naila ikut menangis. Kami berdua menangis malam itu. Bukan karena benci, tapi karena kehilangan bentuk cinta yang dulu pernah kami percaya. Keesokan harinya, berita tentang gugatan cerai kami mulai menyebar. Ada bisik-bisik di grup arisan. Ada yang bertanya dengan senyum tipis, Ran denger-denger ada masalah rumah tangga ya. Ada yang sok prihatin tapi sorot matanya cuma ingin tahu. Tapi aku sudah siap. Untuk pertama kalinya, aku gak menunduk saat ditanya. Aku gak menyangkal, aku gak lagi diam. Ya saya menggugat karena saya gak mau jadi istri yang dihina dan dipukul terus. Saya juga punya harga diri. Dan di antara semua reaksi, aku hanya ingat satu pelukan dari Rani. Kamu hebat, kamu sudah selangkah lebih jauh dari jutaan perempuan yang masih terkurung di neraka yang mereka sebut rumah. Tiap malam, Naila masih suka tanya, kapan ayah balik? Dan tiap malam, aku peluk dia sambil berkata, ibu juga kangen sayang. Tapi gak semua orang yang kita sayang bisa kita miliki selamanya. Dia belum mengerti. Tapi suatu hari nanti dia akan tahu bahwa keputusanku bukan untuk meninggalkan ayahnya. Tapi untuk menyelamatkan kami berdua dari rumah yang sudah lama terbakar dalam diam. Hidupku sekarang seperti mendayung di tengah badai. Kadang maju, kadang cuma bisa bertahan supaya nggak tenggelam. Tapi satu hal yang pasti aku sudah tidak terjebak di kapal yang bocor itu lagi. Sudah 2 minggu sejak gugatan cerai dilayangkan. Proses hukum mulai berjalan. Rani membantuku dengan pengacara dari lembaganya. Kami kumpulkan semua bukti foto luka lama, voice note, ancaman, rekam medis, bahkan pesan WhatsApp yang kasar. Melihat semua itu terkumpul di satu map tebal, rasanya seperti sedang membaca cerita horor tentang diriku sendiri. Sesekali Bagas masih menghubungi, tapi nadanya sudah bukan ancaman. Sekarang dia main drama. Lo tega ya, hancurin nama gue begini. Mau Naila hidup tanpa ayah? Mau dia dibully? Ada juga pesan suara dari ibunya Bagas. Ran, kamu tuh terlalu lebay. Lelaki kan emang keras. Harusnya kamu nurut, jangan dilawan. Sekarang keluarga jadi malu. Aku gak balas satupun. Bukan karena dendam, tapi karena aku tahu menjelaskan ke orang yang sengaja menutup mata sama saja bicara pada tembok. Naila masih sering bertanya. Tapi sekarang dia mulai pelan-pelan menerima. Dia masih menulis ayah di bagian pohon keluarga di PR sekolahnya. Tapi dia juga sudah gak nangis lagi kalau aku bilang ayahnya gak bisa datang ke acara sekolah.
Suatu sore, kami duduk berdua di balkon kecil, minum susu coklat dan makan roti bakar. Dia bersandar di bauku, lalu tiba-tiba berkata, "Bu, aku ngerti kok. Ayah mungkin sayang aku, tapi ayah suka bikin ibu sedih. Jadi aku pilih ibu dulu. Nanti kalau ayah udah gak marah-marah lagi, baru deh kita jalan-jalan bareng bertiga." Aku menoleh, tertegun. Anak 9 tahun itu jauh lebih bijak dari orang dewasa. Aku peluk dia erat. "Makasih ya sayang, ibu janji bakal bikin kita bahagia, meskipun jalannya beda dari orang lain." Sekarang, aku mulai pelan-pelan mencari nafkah sendiri. Aku buka usaha kecil-kecilan jual frozen food homemade lewat teman-teman arisan. Rani bantu promosiin. Tetangga yang dulu bisik-bisik, sekarang mulai beli juga, mungkin kasihan, mungkin respect, aku gak peduli. Yang penting usahaku jalan. Aku juga ikut kelas online marketing malam hari. Saat Naila tidur, aku capek, sering ngantuk, tapi aku hidup. Bukan cuma bernapas, tapi hidup. Satu malam setelah selesai packing pesanan, aku buka galeri HP, kutemukan satu foto lama aku dan Bagas di pelaminan. Waktu itu aku percaya cinta cukup untuk membuat seseorang berubah. Bahwa luka bisa disembuhkan asal terus bertahan. Tapi ternyata ada luka yang bukan untuk ditambal. Ada luka yang satu-satunya obatnya adalah melepaskan. Aku hapus foto itu malam itu juga. Dan tidur tanpa mimpi buruk. Hari ini aku resmi bercerai. Di ruang sidang yang dingin dan kaku itu, semua berjalan cepat. Hakim membacakan keputusan seperti membacakan berita cuaca, singkat, datar, dan tanpa emosi. Padahal di dalam dada rasanya seperti ada hujan badai yang mendadak berhenti. Sunyi tapi menggemuruh. Bagas duduk beberapa meter dariku. Wajahnya tegang, tapi bukan karena sedih, karena gengsi. Dia gak bilang apa-apa, gak menatapku, gak pamit. Dan aku pun gak berharap. Begitu keluar dari gedung pengadilan, aku berdiri sebentar di bawah langit Jakarta yang mendung tapi gak hujan. Rasanya aneh, ringan sekaligus asing. Seperti baru lepas dari kurungan lama, tapi lupa cara berjalan bebas. Rani ada di sampingku. "Kamu udah sampai sini, Ran. Ini bukan akhir, ini awal." Aku hanya mengangguk sambil senyum kecil. Tapi di dalam, aku ingin berteriak, menangis, sekaligus menari. Bebas. Luka-luka itu masih ada, tapi sekarang aku yang memegang kendali. Sore harinya, aku jemput Naila dari sekolah. Dia lari ke arahku, pelukanku erat. Biasa saja, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi hari ini, aku mencium kepalanya lebih lama. Karena mulai hari ini, aku tahu semuanya akan berubah. Di perjalanan pulang, dia bertanya, "Bu, ibu capek ya?" Aku menoleh, tersenyum. Capek, tapi bahagia. Dia mengangguk sambil memandang keluar jendela. "Kita jadi berdua aja sekarang ya." "Bertiga," jawabku. "Loh, siapa yang ketiga?" Aku menaruh tanganku di dadanya. "Ada ibu, Naila, dan hati kita. Itu cukup buat bangun rumah baru." Dia tertawa, dan aku ikut tertawa. Ringan, sejujur-jujurnya. Beberapa bulan setelah itu, hidupku belum sempurna. Kadang jualan sepi, kadang bangun kesiangan karena lembur packing. Kadang Naila masih tanya, "Kapan terakhir ketemu ayah?" Tapi tak ada lagi teriakan. Tak ada lagi tubuh yang gemetar di balik pintu. Tak ada lagi tidur dengan kunci di tangan. Aku dan Naila pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Sederhana tapi penuh tawa. Di dapur kecil, aku ajari dia buat telur dadar sendiri. Di halaman sempit, kami tanam cabai dan tomat. Kami bukan keluarga sempurna, tapi kami utuh. Dan aku sudah tidak lagi jadi korban. Aku Kirana, seorang ibu, perempuan, dan manusia yang layak untuk bahagia dengan caraku sendiri.